akhir zaman, para pemimpin itu lebih banyak dibenci, dilaknat daripada dicinta. Semoga ini masih berjarak sedikit ya. Walaupun waktunya sudah pendek sekali. Karena kalau saya menghitung Bapak Ibu, saudara-saudariku, Turki Utsmani runtuh tahun berapa? 1924. Sekarang sudah berapa? 2024. Sudah berapa tahun? Sahabat sudah. Tapi untungnya, ini untungnya, Mekah, Madinah, pusat Islam bukan Turki, bukan Baghdad, tapi Mekah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah baru dikuasai tahun 1933 oleh Saudi. Negara Saudi itu negara yang diciptakan oleh Inggris. Lalu kemudian mereka menjadi temannya Amerika. Jadi Saudi ini unik. Tapi kalau proyek temannya sama Cina. Maka yang bikin proyek-proyek di Mekah, Madinah itu Cina. Pinternya orang Saudi ini, orang Arab suka begitu ya. Dia ambil kebaikan dari manapun. 1933 barulah Mekah, Madinah dikuasai. Sekarang ada berapa tahun lagi? 2024. Berarti 2003, kalau ada ustadz berceramah, Imam Mahdi muncul 2024. Tunggu dulu. Ya, ente salah hitung bro. Ya. Ini bukan mencocok logi. Hitungnya dari 2 kota suci. Bukan dari kota pemerintahan. Jadi ilmu akhir zaman gak bisa cocok logi. Apalagi pakai WA-WA-an. WA dulu teman yang di Palestina. WA dulu teman yang di Mekah. Kata teman di Mekah, Imam Mahdi telah keluar. Ternyata Imam Mahdi sudah mati di Suriah. Banyak kawan-kawan saya, para pendakwah itu terburu-buru untuk menentukan ilmu akhir zaman. Padahal akhir zaman, ayuhal ikhwah, semua hadirin, akhir zaman itu kata Nabi Muhammad SAW akan muncul khalifah ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itu ada pada ruh, bukan pada akal. Jadi umat Islam gak usah sedih-sedih amat. Akalnya tidak semaju orang barat hari ini. Tapi kita dulu pernah semaju mereka, bahkan melebihi mereka. Sekarang kita mau ngejar akal orang barat gak sanggup. Kita nikmati saja hasil penemuan mereka. Kita tinggikan, kita kuatkan peradaban rohani. Dan ternyata cocok juga. Ini baru cocok logi nih Paman. Kita buat pengajiannya di alam roh. Di alam arwah ya. Ya kalau yang bisa lihat, bisa Pak. Bisa kelihatan di alam arwah. Kalau yang bisa lihat. Maka kajian akhir zamannya saya simpul sederhana tadi, Bapak Ibu. Gak usah khawatir amat ya. Tapi betul 2024 ini banyak kejadian. Bapak Ibu, itu Jawa diguncang ya, kampung Sunan Bonang itu digoyang. Sunan Kalijaga ditanam di Jawa Tengah, bagian utara, Demak, itu sekarang terendam banjir. Belum lagi di kampung saya, Sumatera Barat, itu ada yang banjir, ada yang longsor. Masya Allah, 2024 ini. Allah mastur.
an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan untuk 9 tahun lagi. Dan ini ada satu rahasia sebelum masuk ke bab keabadian. Mau jadi abadi nggak? Mau abadi nggak? Kalau jadi gubernur 5 tahun selesai. Ya, jadi ketua DPRD 5 tahun selesai. Jadi pejabat bisa kurang dari 5 tahun, mungkin sekian bulan. Tapi jadi makhluk abadi itu selama-lamanya. Mau nggak? Sebelum masuk ke situ ada satu kabar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya yang di-guiden oleh Allah. Bukan imam yang suka ngimpi, bukan. Imam yang dihidayahi oleh Allah SWT. Itu sang imam nanti memimpin negeri, seluruh negeri tanpa perlu pemberontakan, tanpa perlu ngebom. Tapi justru mereka diminta untuk memimpin. Mereka memimpin 9 tahun. Berapa tahun? Tapi sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Maka 40 hari, lama sekali rasanya. Sebagaimana dulu Dajjal Samiri pernah keluar di masa Nabi Musa, juga 40 hari, tapi rasanya sangatlah lama. Namun Allah balas. Apa balasan Allah? 9 tahun itu, 1 hari pun seperti setahun. Kalikanlah 9 tahun. Kali 365 hari, kali setahun. Bama, itu lama sekali. Lagi asik-asik menikmati dunia, yang sorga disegerakan, Ya'jud Ma'jud keluar. Ini pian-pian ini lagi asik bikin anak kali ya. Lagi asik makan, lagi asik santai. Nanti zaman itu cemburu-cemburu udah nggak ada, Bu. Udah tipis. Mumpung masih cemburu sekarang ya. Nanti nggak ada cemburu-cemburu zaman itu. Semua orang cemburu itu ananiah, ego. Ego perempuan. Boleh cemburu sebatas yang disyariatkan Allah. Cemburu cinta, bukan cemburu egois. Ya. Dan itu nggak ada nanti di sana. Karena itu sorga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita keep tentang akhir zaman. Ya. Siapkan saja diri. Kalau tidak tahu tentang akhir zaman, katakan kami tidak tahu. Jangan mengada-ada. Jangan mencari-cari ke dunia yang gak jelas. Apalagi ilmu cocoklogi. Mengulang kajian-kajian sebelumnya, karena ini basic untuk memahami tentang insan keabadian, alam keabadian. Paling pendek, kata Nabi, fasab'un wa illa fatis'un. Beliau itu akan tinggal di bumi setelah berjuang melawan Dajjal, pastinya itu selama 7 atau 9 tahun. 7 atau 9 tahun. Tapi jangan sedih dulu, Pak. Dajjal itu keluarnya, Dajjal sudah ada, tapi keluarnya 40 hari. Kalau Dajjal sudah ada, maka besar kemungkinan Imam Mahdinya
sudah ada, ya. Dajjal itu gelarnya, bukan namanya. Dajjala, ya, yudajjilu, tadjila, atau dajjala itu kalau dibuat mubalaghahnya, orang yang banyak bohong disebut dajjal, ya. Al-Imam Al-Mahdi ini sebenarnya namanya siapa? Gitu. Maka Nabi mengatakan ismu kasmi atau kaismi. Namanya, isimnya seperti isimku, seperti namaku. Isim atau nama dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Ismun bahasa Arab itu diperdebatkan oleh ulama, itu asal katanya wasem atau ismun itu sendiri. Maka karena perdebatan ini muncullah makna dari ism. Nama itu artinya dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, alamun, tanda-tanda, simbol-simbol, gejala-gejala. Yang kedua, al-ulum. Jadi dari kata sumung, ismun dari kata sumung, maka sama langit disebut yang tinggi. Fa kullu ma'ala sama'un. Semua yang di atas kita yang tinggi disebut langit. Ya, orang tua kita dulu nyebut apa ini disebut langit-langit gitu kan. Bukan langit beneran, tapi langit. Artinya sudah disepakati dalam semua bahasa. Jadi kalau digabung, apa arti ismuhu ka ismi? Isimnya, nama kemuliaannya, keluhurannya, ketinggiannya, dan tanda-tandanya seperti tanda-tandaku dan seperti ketinggianku. Kalau kita kembali ke Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang beriman dan berilmu. Berarti si Imam Al-Mahdi ini mesti dia imannya di atas rata-rata, ilmunya juga berbeda. Saya dulu bingung ya, Imam Mahdi ini kan banyak yang ngaku, Pak. Tapi ketika kita membaca satu kitab judulnya Khatmul Awliya karya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, imam ahli hadis di masa salafus saleh, tapi serius berbicara wali, baik wali di zamannya, wali di zaman Rasulullah, sampai wali di akhir zaman. Apa kata beliau? Yang dimaksud dia punya tanda-tanda dan punya ilmu yang tinggi. Bedanya dengan kita, kalau ulama biasa sibuk berbicara tentang masa depan, surga, neraka, itu ulama biasa. Tapi kalau Al-Mahdi atau Khatmul Awliya, penutup wali di akhir zaman, bersama dengan Nabi Isa nanti, ciri-cirinya ilmul awwali. Dia mengetahui ilmu asal-muasal alam semesta. Jadi dia ngerti ilmu nasab rohani. Kan di dunia ini ada yang pakar nasab jasmani, Pak. Jadi kalau kita ketemu dia tahu kita binnya siapa. Itu nggak banyak, paling 1-2 orang di dunia ini. Tapi untuk nasab saya ini, dulu di alam ruh itu siapa? Dia tahu, Pak. Dia dikasih ilmu itu. Itu penjelasan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Dulu kita ketika mengatakan, ya Allah, kami menyaksikan Engkau. Ketika Allah bertanya, bukankah aku Rabb kalian? Tuhan pencipta kalian? Lalu kita semua mengatakan, syahidna. Tentu ya Allah, kami menyaksikanmu. Dia tahu persis siapa saja itu. Itu yang disebut Al-Mahdi. Ya. Jadi setelah kita gabungkan riwayat hadis ini dengan riwayat imam ahli hadis yang mengerti ilmu kewalian, itulah maknanya.
Bukan berarti dia tahu gaib, tidak, tapi dia diberitahu. Dalilnya tadi surat Al-Mujadalah ayat 11. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi, Pak. Kita kan merasa kita yang pintar. Saya merasa saya pintar misalnya. Padahal pintar itu diberi oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa pintar ini anugerah, mungkin nggak saya sombong? Mungkin nggak kita sombong? Nggak mungkin. Maka sebagaimana Nabi adalah orang yang paling tawadhu di masa hidupnya, Al-Mahdi itu juga orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ketemu, Pak, sekarang ya. Kalau ketemu ya susah kali ketemunya. Jadi ketika Nabi mengatakan isimnya, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Kalau diterjemahkan versi tadi apa? Tanda-tandanya, ya, ketinggian ilmunya, kehebatan rohaninya seperti aku, dan ayahnya seperti ayahku. Jadi nggak mesti itu nama fisik. Dan ini juga sudah disinggung oleh salah satu ulama di Palestina, bahwa nama Al-Mahdi nggak mesti Muhammad. Gitu. Kenapa? Karena semua kita itu sudah bernama Muhammad, Pak, secara fisik. Ini bukan cocok lagi, tapi coba tanya ulama-ulama yang ahli rohani. Mereka mengatakan bahwa kalau kita di dalam perut ibu kita, itu dilihat, Pak, kepala, badan, semua itu tulisannya kayak mim, ha, mim, dal. Maka waktu saya ketemu salah satu guru kita, ya, dalam ahli zikir, dan beliau ahli hadis juga, ahli fikih, salah satu mufti di Abu Dhabi, orang Yaman, Maulana Syekh Dr. Muhammad Abdurrahman Nazari Asy-Syadzili Al-Alawi, ya, beliau mursyid saya dalam Thariqah Syadziliyah. Apa kata beliau? Jadi kami datang ke sana, ke tempat beliau, itu yang nyambung cuma berapa orang, Pak. Akhirnya ketika saya ngobrol tentang ilmu ini dengan beliau, yang lain pada kabur. Saya lihat, bro, nggak ada orang lagi. Kita aja berdua, udah asik. Tahu udah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Salah satu kata beliau, alam ini Allah ciptakan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Hadis Imam Al-Hakim, ya. Laulahu ya Adam ma khalaqta. Kalau bukan karena Muhammad Adam, aku tidak ciptakan engkau. Maka fisiknya Nabi Adam dan alam semesta itu selalu ada pencirian nama Nabi Muhammad di situ. Selalu ada, Pak. Maka nanti ketika orang masuk neraka, itu tubuhnya pasti dirubah beberapa bentuk. Mungkin wajahnya dirubah jadi binatang gitu, supaya tidak menjadi mim ha mim dal. Jadi beliau mengatakan kepada saya, kalau engkau memandang semua makhluk, maka di situ sebenarnya ada nur pencirian Nabi Muhammad di sana, karena mereka tercipta, Allah ciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bagi alam semesta, pohon, batu, bangunan, semuanya. Tubuh kita itu adalah alam semesta. Maka tubuh ini sudah dapat pancaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haknya tubuh itu sujud. Coba kita lagi sujud, mirip orang lagi di dalam janin nggak? Di dalam perut nggak? Sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Orang kalau sakit-sakit badannya suruh sujud aja, Pak. Nanti badannya enakan lagi tuh. Ya, pegel-pegel nih punggung, suruh sujud. Kenapa? Itu kembali ke fitrahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak yang suka sakit punggung tuh tinggal buat akselerasi aja sujudnya tuh, ya. Mau dipanjangin dikit, mau dilebarin dikit. Ya. Seandainya dunia ini sisa cuma beberapa hari, pasti Allah kirim Al-Mahdi.
Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Qala zaidah fi hadisihi la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'atha fihim rajulan min ummati atau min ahli baiti. Seandainya tidak tersisa lagi sebelum kiamat kecuali satu hari doang nih, pasti Allah kirim, Allah bangkitkan seorang yang bernama Al-Mahdi. Pasti. Lalu Allah panjangkan hari itu. Jika Dajjal 40 hari, satu hari sama dengan 1 tahun. Di hadis Imam Ahmad itu kan dikatakan hari pertama sama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari keempat seperti 1 hari, lalu hari berikutnya sama seperti hari-hari yang lain. Namun kalau kita masuk ke hari itu sama kayak 40 tahun rasanya. Kok bisa? Bapak saudara masih ingat waktu kecil dulu, waktu belum ada alat-alat, belum ada perangkat-perangkat seperti sekarang, belum ada mobil seperti sekarang, itu kayak hidup tuh lama, benar nggak? Hidup terasa lama. Maka nanti apabila alam semesta ini sudah dieksploitasi sehancur-hancurnya, kita nggak tahu apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita nggak tahu, Pak. Ini kan Saudi sudah mulai kehabisan tambang minyaknya, benar nggak? Sudah mulai kehabisan. Indonesia juga sudah mulai habis. Ya, maka teman-teman kita yang kerja di perusahaan bahan bakar minyak itu sudah banyak yang berhenti, Pak, atau cari kerjaan lain, atau diberhentikan. Itu udah banyak, ya? Teman-teman saya sudah banyak yang begitu. Ini sudah pertanda bahwa eksploitasi bumi hampir berakhir. Kalau bahan bakar itu nanti habis, kira-kira nanti lampu bisa hidup nggak? Mobil bisa jalan nggak? Kecuali nanti pakai tenaga surya, ya. Maka sekarang orang udah prediksi itu. Kenapa sekarang buat tenaga surya? Karena orang udah prediksi itu. Tapi tetap aja olinya nanti dari tambang bumi. Nggak bisa jalan, Pak, nanti mobil kita. Ini bukan nakut-nakutin ini, Pak. Emang menakutkan. Memang ini menakutkan sekali. Ketika Dajjal itu keluar, apa kata Nabi? Naruhu jannatun. Nerakanya itu surga, surganya itu neraka. Maka si Dajjal ini sebelum dia keluar, itu sudah menyebar fitnah dulu. Kekacauan di mana-mana. Ketika dia keluar, itulah puncak kekacauan di dunia. Maka Nabi mengatakan, aku khawatir jika di saat Dajjal keluar, aku tidak bersama kalian. Wah, ya, kenapa? 5 azab. Karena setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia sudah ketemu Mahdi. Padahal itu Dajjal. Hati-hati, Pak. Semoga berkat kajian ini Allah kasih nur dalam hati kita untuk mengenal itu dengan baik nanti. Kalau enggak, minta meninggal aja, Pak, sebelum itu. Ya, ini serius nih. Ya. Kalau enggak, minta supaya jemput nyawa kita sebelum itu. Tapi kalau Bapak mau berjuang bersamanya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya, berjuang bersama Imam Al-Mahdi. Saya tadi gak akan paham mengenai fitnatul Dajjal. Kita kan berdoa terus nih, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ampuni aku, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, wa fitnati masihid Dajjal, dan fitnah kekacauan. Jadi fitnah nih kekacauan yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Jadi dalam Al-Quran dan hadis yang digelari Al-Masih cuma 2, Al-Masih Isa alaihissalam dan Al-Masih Dajjal. Apa arti Masih? Masih itu yang menyentuh dan sentuhannya sakti. Maka Al-Masih itu masahah, urap atau nyentuh, ya. Apa yang disentuh sama dia sakti. Dia mau apa kejadian. Maka yang membunuh Ad-Dajjal itu nanti cuma Al-Masih yang asli.
bersama-sama dengan Imam Al-Mahdi. Begitu dalam hadis dikatakan. Nah, tapi sebelum itu apa yang terjadi? Allah itu sudah setting alam semesta bahwa dunia ini dikuasai oleh kezaliman. Kezaliman siapa? Kezaliman yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Ini. Jadi nanti itu kacau semua. Nah, sampai terjadi pandemi ini saya baru paham apa yang disebut fitnatul Dajjal. Tadi saya nggak paham fitnatul Dajjal itu apa. Nggak paham sama sekali. Ketika dulu terjadi SARS, paling cuma daerah regional, daerah tertentu aja gitu ya. Dulu sebelumnya apalagi termasuk virus TBC, polio, itu kan cuma beberapa negara aja, ya kan? Tapi ketika terjadi pandemi sekarang ini, COVID ini, saya baru paham apa yang disebut dengan fitnatul Masih Dajjal. Ini baru awal. Ini baru awal. Kenapa saya sebut awal? Karena dalam hadis dikatakan Al-Mahdi itu keluar untuk memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman. Ini di COVID aja penanganannya tidak sedikit kezaliman yang kita dengar. Mungkin bukan dari pemerintah, tapi dari siapa gitu ya. Bapak rapid test itu proyek lagi nggak? Swab proyek lagi Pak. Teman kita udah jelas nggak? Bukan COVID. Itu ada teman kita 1-2 ya, tapi dia cerita, saya nggak tahu itu benar atau tidak. Apa dia kena Dajjal juga kita nggak tahu. Ya, dia bilang saya nggak sakit apa-apa, cuma ditahan sama rumah sakit, disuruh tes dulu. Akhirnya diisolasi, padahal belum jelas statusnya apa. Karena sudah ketakutan, ya imunnya rendah, imunnya lemah, kena juga jadinya. Nah ini kejadiannya. Dan disebut pandemi itu karena sudah meliputi semua negara, benar nggak? Hampir semua negara, Pak, kecuali negara yang terbelakang nggak punya akses berita. Jadi mereka nggak mau kalau ada COVID. Atau ada negara yang pura-pura nggak ngerti. Itu negara Yaman. Yaman itu pura-pura bego aja Pak ya. Cuek aja deh. Tapi apa akibatnya? Sudah ratusan kita dengar kabar ulama atau orang soleh meninggal di sana. Ya, udah banyak habaib ulama-ulama besar meninggal Pak di sana. Karena mereka kalau maulidan, kalau zikiran ya cium tangan. Kita tidak menolak ada COVID. Tapi cerita yang digoreng berlebihan kita nolak. Itu aja bedanya Pak ya. Karena fitnah ini nyata. Jadi semua bumi, semua wilayah bumi itu kena. Kalaupun ada 1-2 negara yang mengklaim dirinya bebas dari COVID, tapi mereka ketakutan sama COVID. Ini yang disebut fitnah. Kekacauan yang disebabkan oleh si Dajjal itu. Apa sih Dajjal tadi? Pembohong. Ya, Pak, jadi kita diberitakan hal-hal yang menakutkan. Padahal ya COVID kan sebenarnya yang dijelaskan oleh Menteri Kesehatan dulu itu benar. Ini flu, tapi flu-nya lebih parah dikit gitu. Orang mati kena flu, influenza kan banyak juga. Tapi kenapa nggak diinfokan? Karena emang tidak separah flu yang ini, terutama yang punya penyakit bawaan. Akhirnya ketakutan kena berita. Coba rasakan Pak, bulan-bulan Maret, pertengahan, April, Mei sampai puasa kita. Menegangkan nggak? Baik. Jadi Dajjal itu sudah bawa fitnah. Fitnahnya itu mirip kayak iklan, mohon maaf. Iklan-iklan sekarang itu barang-barangnya belum ada Pak, tapi iklannya sudah ada. Coba tanya sama teman-teman kita ini. Ini cara model fitnah Dajjal itu. Barang belum ada nih, iklan duluan. Disetting lah nanti supaya ini sudah banyak yang minta. Akhirnya misalnya disebar orang-orang ke warung-warung untuk ada yang nanya tentang barang ini.
Padahal barangnya belum ada. Pak, ada barang ini nggak? Padahal belum ada. Karena sudah banyak permintaan, yang jualan-jualan ini kemudian nanya kepada distributor, ada nggak barang A? Tuh, baru kemudian mereka buat, karena sudah di order. Benar-benar begitu modalnya. Beda dengan transaksi dalam Islam. Barangnya ada dulu baru dijual, kan begitu seharusnya. Baik. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaupun seandainya masih ada satu hari terjadi kekacauan di bumi, pasti Allah akan bangkitkan seorang imam namanya Al-Mahdi. Lalu di hadis Imam Tirmizi ini dikatakan, rajulan min ummati atau min ahli baiti. Dia adalah sosok dari umatku, atau lebih tepatnya keturunanku. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi keturunan Nabi itulah potensi terbesar munculnya Imam Al-Mahdi. Kita cek, ternyata ada ulama yang menolak kemunculan Al-Mahdi. Siapa imamnya? Namanya Imam Ibnu Khaldun. Punya kitab Al-Muqaddimah, ya, dalam ilmu sejarah dan pengantar ilmu-ilmu. Dia menolak ada sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa. Tapi pas kita cek, penelitiannya lemah. Siapa lagi? Dulu ada ulama Al-Azhar namanya Shaltut. Itu menolak juga karena mengikuti Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada tamatan Al-Azhar menolak sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa, berarti dia terpengaruh oleh Ibnu Khaldun. Padahal Ibnu Khaldun dalam bab ini tidak punya otoritas. Yang punya otoritas adalah ahli hadis dan ahli akidah. Beliau lebih kepada ahli sejarah. Oke. Apa kata Nabi? Dia min ahli baiti, dia keturunanku. Maka saya sering bertanya kepada teman-teman kita jemaah, Bapak pernah berpikir nggak ahli bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah, Mubanggah, ya. Teman saya ada yang namanya Alwi, orang Yaman keturunan, tapi lahirnya sudah di Palu. Tahu Palu Pak ya? Sulawesi. Kuliah di Madinah, karena sekarang Universitas Madinah itu dikuasai oleh salah satu kaum yang lumayan ekstrim dan benci dengan keluarga Nabi. Karena bagi dia orang yang keluarga Nabi itu dianggap Syiah sebagian besar oleh mereka. Nama teman saya ini Alwi. Mereka benci sama nama Alwi. Alwi itu dianggap menyamai nama Allah. Kebetulan dulu di Mekah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka gak suka dengan sosok ini, karena mereka kontrak terus dengan sosok ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau, ayahnya, kakeknya, atau sampai buyutnya itu adalah pengajar di Masjidil Haram. Tahun 80-an terjadi konflik, Pak, gak boleh lagi ngajar. Ini gaya-gaya kelompok ekstrim yang ada sekarang di Saudi. Ya, ekstrim, tapi bawa-bawa nama ilmiah. Itu yang menguasai sekarang Masjidil Haram. Jangan pakai logika orang awam yang tidak sahih. Allah tidak mungkin membiarkan Mekah dikuasai oleh orang sesat. Itu logika nggak benar. Dari dulu sudah banyak percobaan untuk menguasai Mekah dan itu berhasil. Cuma sebentar-sebentar doang, paling lama ya berapa puluh tahun, tanya 100 tahun. Nah ini Wahabi ini paling lama Pak berkuasa. Mulai 1924, sekarang sudah 1920. Kalau 100 tahun tinggal nunggu aja nih. Tapi apa yang kita lihat, Muhammad bin Salman sudah mulai menyadari. Apa kata beliau? Wahabiyah adalah alat perang dingin Amerika dan Rusia. Itu yang ngomong putra mahkotanya, bukan saya ngomong. Ya. Sekarang di Indonesia kajian Wahabiyah yang disebut Salafi jadi
menjadi favorit karena TV-nya ada, radionya ada. Mungkin Bapak kalau pulang kerja, berangkat kerja dengerin radionya. Tahu kan radionya? Ditanya sama Ustaz Imam kita ya. Ustaz ya. Bapak saya makan Allah. Itu ketika nama teman saya Ali, mereka benci. Sehingga saya teringat ya, kalau kita benci kepada zuriat Nabi, berarti kita nanti benci dengan sosok Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka sekarang ngomong apa, yang kelompok yang tidak suka dengan zuriat Nabi ini? Sekarang tidak ada lagi keturunan Nabi yang benar, gitu. Nggak ada keturunan Nabi. Orang menolak keturunan Nabi berarti dia menolak hadis Imam Al-Mahdi. Bahaya nggak? Bahaya Pak. Hadis Al-Mahdi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan namanya ya. Di Muslim lebih banyak, di Abu Daud lebih banyak lagi. Mengingkari ada keturunan Nabi sekarang, mengingkari munculnya Imam Al-Mahdi. Mereka nggak mikir sampai di sana. Kajiannya kajian Al-Mahdi, lucu. Jadi ada banyak ustadz sekarang kajiannya akhir zaman, tapi nggak hormat sama habaib. Kualat banget ini, ya. Ketika nanti Dajjal itu keluar, dia kira itu Al-Mahdi. Ketika Mahdi muncul, dia kira itu Dajjal. Nanti begitu. Maka Nabi mengatakan ya, dalam beberapa riwayat, ini dari Imam Abu Nu'aym, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu keturunan kami. Di riwayat lain, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Itu sudah pasti. Lalu, kalau kita sudah sadar bahwa ahlul bait nanti di antara mereka ada imam yang disebut Imam Al-Mahdi, tinggal dihitung Pak, di negara mana sekarang yang terbanyak imam ahlul baitnya, keturunan Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak tinggal cek lembaga guyupnya orang Ahlul Bait, Isbur, Rabita Alawiyah, Al-Ashraf ya. Itu mereka baik Hasani ataupun Husaini yang paling maju Indonesia. Pimpinannya lahir di Kuitang. Ya, Habib Zain bin Smith. Tinggal sekarang di Madinah. Sahabatnya Al-Habib Umar bin Hafiz. Itu punya Rabita Alawiyah. Di Indonesia sekarang beliau murid-muridnya punya TV namanya Al-Irth Nabawi, Nabawi TV. Yang Arabnya itu Irth Nabawi, di Indonesianya Nabawi TV. Nanti silakan dicek Pak. Itu murid-murid beliau semua, teman-teman beliau semua. Jadi kalau ada orang sekarang nih ngaku sebagai keturunan Nabi, itu dicek seperti kita ngecek hadis. Nasabnya kemana, dia klan siapa, benar atau tidak. Ketika sudah dikaji, ada buku panduannya, ada buku rujukannya. Kalau nggak terbukti, maka orang ini Habibnya Habib palsu. Sebagaimana ada hadis palsu. Jadi ini antum nih silakan aku keturunan Nabi, nggak apa-apa. Tapi paling keturunan yang palsu, doif. Gitu. Ada yang lemah. Yang lemah ini yang disebut keturunan dari jalur apa nyebutnya ya? Idrisiyah. Di Indonesia ini ada jalur Idrisiyah namanya di Indonesia, bukan tarekatnya. Ini agak lemah. Ini terjadi juga perdebatan. Banyaklah di Indonesia. Kalau kita lihat Bapak senamakan Allah mulai Jumat Medan ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, Kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, yaitu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlahnya
itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, kabilah, kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saqqaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya Pak. Famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini Pak. Indikator besar ini bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitung-hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia, datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu Pak. Tapi kalau mengikuti kitab Tawariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai begini, pakai jenggot, kulit gamis, ya kayak ustadz gitu lah ya, lengkap itu. Tapi serbannya kan belum ada tuh. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada, cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa, kita nggak tahu, gitu. Dan menariknya apalagi di agama Yahudi dan Nasrani itu ada ajaran tentang Imam akhir zaman itu, sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya, mereka nyebutnya Tazor atau apa ya, kita cek di buku-buku mereka yang online, yang kan banyak tuh PDF mereka, jurnal-jurnalnya. Mereka punya juga istilahnya Imam penyelamat di akhir zaman, yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir Pak, salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds, menaklukkan kembali Al-Quds dan dikembalikan ke umat Islam. Baik. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu, padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Di antara bapak ini kan ada yang kuliahnya unik-unik, ada yang mampu berbahasa yang kita nggak mampu, ada yang punya skill yang kami tidak mengerti skill itu. Kelihatan nggak ada di jidatnya? Enggak ya? Kalau bapak nggak berpenampilan dosen di kampus, kita nggak ngerti kalau bapak ini seorang dosen. Bapak ini seorang direktur, GM. Kalau nggak ada kartu pengenal, kita kan nggak ngerti. Baju semua orang sama, kira-kira mirip begitu lah. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya, kualitasnya berbeda. Apa dalilnya? Kalau banyak hadis, salah satunya riwayat ini disatakan yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa?
Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Al-Qala fi yawmain, di dalam Imam Abu Nu'aim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Saya mau tanya, ini mengikuti tadi, Nabi mengatakan tanda-tandanya seperti tandaku, namanya seperti namaku, ilmunya seperti ilmuku. Nabi berapa kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril? Masih ingat? Rasulullah ketika mulai kanak-kanak, ya kira-kira umur 6-7 tahun, itu dibeleh dadanya, dibersihkan oleh Jibril. Saudara sesusuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, melihat itu, pikiran saudaranya bernama Muhammad bin Abdullah itu akan dibunuh oleh orang putih, berpakaian putih ketika membelah dadanya. Lari dari mengejar ayahnya dan ibunya, wahai ibu, ada orang mau membunuh saudaraku Muhammad. Datanglah, ya, mengejar ini ayahnya, ayah susunya dan ibu susunya. Pas datang Nabi Muhammad duduk-duduk lagi main pasir kira-kira gitu ya, bengong anaknya. Tapi Halimah Sa'diyah sudah mengumpulkan keanehan-keanehan Nabi semenjak beliau diambil, dibawa ke atas onta. Kalau ontanya itu kecil ya, tapi kok menjadi lebih cepat dan lebih seger. Dia sudah catat semua itu dalam pikirannya. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Ternyata dulu Halimah Sa'diyah pernah mendengar juga kalam-kalam dari Aminah, bahwa Aminah mengatakan satu ba'atsu rasulah, Muhammad, kamu akan dibangkitkan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya bagi ahlu sunnah mayoritas ibundanya Nabi bukan musyrik, nggak musyrikah, nggak musyrik. Ayahnya Nabi tidak musyrik. Ini mayoritas ahlus sunnah, ya, hanya ekstremis yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau musyrik. Oke. Jadi kalau Nabi dibersihkan di waktu kecil, lalu terakhir sebelum Mi'raj, benar gak? Coba dihitung Pak, sebelum Mi'raj itu berapa tahun Nabi lamanya? Dari umur 7 kira-kira sampai 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu sudah 50-an tahun umurnya. Kira-kira ya, 50 sekian lah. Karena Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat, ya. Pamannya Abu Thalib sudah wafat. Diperkirakan oleh ahli sejarah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kira-kira nih, ya, ada yang mengatakan 2 tahun, tergantung nih riwayat mana yang dia pakai. Maka kalau kita ngikutin ritme ini Pak, Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama waktu kecilnya, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua, sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira begitu. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan apa ya? Maka kalau dihitung, berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal. Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Nah, kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya. Ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muli'at jawral. Bumi dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Ya, orang sensitif hari ini belum baca Omnibus Law sudah berani. Ya, pro dan kontra, dua-duanya, baik pro dan kontra, bagi saya ini nggak benar sampai dia baca isinya. Baca dulu isinya, mau pro, sebutkan pro jadi mana, mau kontra, sebutkan kontranya
Di mana gitu? Kan nggak semua baik di situ, nggak semua juga buruk. Tapi orang sekarang main emosi, maka nanti mohon maaf, karena emosional itu nanti sumbunya pendek semua. Orang akan sangat gampang sekali percaya dengan hal-hal yang tidak mungkin dipercaya sebelumnya. Contohnya gini, orang kalau sudah sakit parah, dia paling gampang percaya mendukun. Dimulai dengan ahli ruqyah, jinolog. Lama-lama nggak sembuh-sembuh datang ke dukun. Awal-awalnya datang ke uskun, ustadz plus dukun. Lama-lama jadi datang ke dukun. Begitulah. Kenapa? Kalau bahasa dari senior saya, ya, Dr. Syarif masih ngajar ya. Syarif Hidayatullah masih, ya, alhamdulillah. Itu beliau punya diksi yang menarik sekali dulu waktu kita lagi diskusi. Apa kata beliau? Orang yang sakit, orang yang susah, itu daya tawar imannya pendek. Itu kata beliau. Ini saya ingat-ingat nih. Bahasanya bagus karena beliau ahli semantik dan semiotik. Orang yang sakit atau susah, itu daya tawarnya pendek. Mau dianya politisi kalau udah sempit Pak, udah merasa sempit hidupnya, udah gak ada pilihan lagi, datangnya ke dukun. Dan perlu diingat bahwa Allah Al-Mahdi tidak maksum, tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Hampir semua. Bedanya Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak. Gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat, jadi dunia sudah dikuasai oleh Dajjal nih, dalam waktu 40 hari itu. Belum sampai 40 hari, mungkin 20-30. Itu semua wilayah dunia sudah hancur. Bayangkan Pak sekarang, kalau semua negara resesi, habis resesi nanti apa lanjutannya? Krisis ekonomi. Kalau berlanjut, kan resesi orang masih kuat ya, masih kuat ini. Cuma pertumbuhan ekonominya yang nggak ada. Ya udah minus. Kita waktu tahun 98 sampai 20-an minusnya. Kalau berlanjut, ini bisa semua negara, bukan negeri kita aja. Ini yang disebut jauran, kezaliman di mana-mana. Di saat itulah Al-Mahdi itu kemudian datang ke Makkah, Madinah. Jadi Imam Al-Mahdi itu sekarang bukan di Makkah, bukan di Madinah. Tapi beliau nanti akan datang ke sana. Kenapa? Di sana itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Gitu. Di saat berjuang dan itu diperdebatkan di mana tempatnya, apakah itu di Syam atau di Al-Quds atau di mana tempatnya, lagi sholat, mau sholat nih, udah maju Imam Al-Mahdi-nya mau jadi imam, Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun, Al-Mahdi, hanya Al-Mahdi yang mengerti itu Nabi Isa. Ya, apa kata beliau? Wahai Ruhullah Isa ibn Maryam, silakan menyamami kami, karena beliau seorang Nabi. Nabi kan lebih mulia dari seorang wali. Al-Mahdi kan waliullah. Nah, ini adab beliau. Tapi apa adabnya Nabi Isa? Masih ingat Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku Nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada nabinya. Ya udah kalau gitu jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Jadi selevel Nabi Musa, induknya syariat Nabi Isa kan di Nabi Musa. Nabi Isa kan belum menyempurnakan, belum mengurangi juga. Jadi baru cuma berapa ajaran Nabi Musa yang direvisi oleh Nabi Isa. Jadi induknya di Nabi Musa. Nabi Musa sebagai induk itu berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa. Maka adab beliau, engkau yang jadi imam, aku jadi imam. Maka Nabi mengatakan, betapa luar biasanya kalian ketika Isa turun, wa imamukum minkum. Imam kalian bukan Nabi Isa, tapi imam kalian adalah Imam Al-Mahdi. Ini bisa menolak asumsi yang ditakutkan oleh Saltut. Saltut mengatakan,
hadis mengenai Nabi Isa hanya memperkuat doktrin Kristen, itu tidak benar. Karena buktinya nanti dia jadi makmum, ya. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya sederhana, jika fitnah atau kekacauan Dajjal sudah muncul, maka sebenarnya ilmu-ilmunya Imam Al-Mahdi sudah mulai muncul. Dan ini ditandai dengan beberapa waktu yang lalu banyak orang bicara Mahdi, banyak bicara Dajjal. Walaupun kemudian ada yang tepat, ada yang salah, ada yang hoax, ada yang cocok logi. Ya, semoga Allah ampuni semua itu dan Allah sempurnakan keturunan kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti kalau umur panjang menjadi tentaranya Al-Mahdi, pengikut Al-Mahdi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Cukup.